Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang bergerak di bidang otomotif ya. Dimana emiten ini dimiliki oleh Grup Salim ya, dan juga bisa dibilang rutin ya bagi dividen ya. Nanti kita bahas ya laporan keuangan tahunannya, lalu juga kuartal satunya seperti apa, lalu dividennya menarik apa enggak sih gitu ya. Plus nanti kita lihat juga lah chart teknikalnya ya. Oke, mari kita mulai. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah IMJS ya, alias PT apa? Indomobil ya, Indomobil apa ya? Lupa nih. Nah ini ya, Indomobil Multijasa ya, Indomobil Multijasa, udah tikernya IMJS ya, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 ya, tapi waktu itu namanya masih PT Multi Tambang Abadi ya. Lalu pada bulan Januari 2013 PT Indomobil Sukses Internasional ya itu mengambil alih saham perseroan dari PT Tritunggal Inti Permata. Dan ya begitulah, setelah resmi menjadi bagian dari satu grup otomotif terbesar di Indonesia ya, maksudnya bagian dari Indomobil, perseroan kemudian mengubah namanya menjadi PT Indomobil Multijasa, dan IPO di tahun 2013 ya, melantai ya, berarti udah 11 tahunan. Dan IMJS ini sebenarnya requestan dari salah satu penonton lah, atau udah subscriber kali ya, channel ini, yaitu Tukang Maido ya. Maido ini apa ya? Tukang Maido ya. Intinya adalah mohon ulas IMJS Pak, barangkali bisa. Oke, maka ini kita bahas ya. Dan IMJS ini komposisi pemilikan sahamnya ya, bisa dilihat di sini 91,97% dipegang oleh Indomobil Sukses Internasional ya, alias IMAS ya. Kode tikernya IMAS ya. Jadi masyarakat sedikit ya, 8,03% saja. Dan kita tahu ya, Indomobil ini ya masih dimiliki mayoritas oleh Grup Salim ya, setahu saya. Kalau saya salah silakan tuliskan di kolom komen ya. Oke, jadi segmen bisnis IMJS ini ya, jadi secara bisnis ya, dua terbesar itu adalah jasa keuangan dan juga sewa kendaraan ya, termasuk ada logistik, perbengkelan, dan juga ada pelatihan nih. Oke, Indoren sih udah terkenal ya, Indoren, lalu Indomobil Finance sudah cukup terkenal ya. Dan di sini dia memiliki titik layanan di 34 provinsi di seluruh Indonesia ya, di mana titik layanannya bertambah ya tiap tahun. Ya nambahnya dikit-dikit ya, nambah 2, nambah 3 gitu ya. Dan IMJS ini juga sudah memiliki apps ya, jadi udah udah sejak 2006 nih, udah lama berarti punya 2006 nih, mungkin websitenya kali ya, mungkin masih jarang lah 2006 ada apps ya. Tapi intinya sekarang dia sudah memiliki apps ya. Lalu titik layanannya ya, di sini ada 336 titik layanan ya per Desember 2023, di mana di sini hampir di semua pulau ya, kecuali di Papua juga udah ada nih berarti ya. Ya, udah ada 2 titik layanan di Papua ya, baik itu dari Indomobil Finance ya, lalu ada Indomobil logistik ya, lalu Indomobil Reneng mana ya? Ya, nggak tahu juga nih saya kenapa Indorennya tidak ada di sini ya. Ya, tapi seperti itulah ya, titik layanannya sudah secara nasional ya, sampai di semua pulau sudah ada. Oke, lalu dealer rekanan ya, di jasa keuangan tuh dealer rekanan udah lebih dari 4.000 ya. Lalu sewa kendaraan dan logistik tuh dia memiliki armada ya, 24.000 kendaraan, lebih dari 1.500 pengemudi ya. Lalu ada pelanggannya 1.200-an ya, sedangkan bengkel juga cukup banyak nih, 1.400-an ya. Ini pelanggannya kemungkinan besar sih korporat sih kayaknya kalau Indoren ya. Terus titik layanannya 24 ya, kalau jasa keuangan lebih banyak lagi nih titik layanannya, 240 titik layanan. Oke, nah ini kita lihat juga ya penjualan mobil nasional ya di bulan Mei ya, bulan Mei 2024. Nah kan sepanjang Januari, Februari, Maret, April tuh turun ya.
Nah, ini ada terjadi kenaikan ya dibandingkan bulan April ya. Dari April ke Mei itu ada kenaikan sebesar 46,5% ya. Jadi secara bulanan tuh naik 46,5%. Tapi kalau dibandingkan tahunan ya, maksudnya dibandingkan penjualan dari Januari sampai dengan Mei 2023 itu masih terjadi penurunan 15,3%. Tapi ya lumayan lah, secara bulanan udah naik cukup besar nih. Mudah-mudahan sih di bulan Juni lagi bisa naik lebih banyak lagi ya, karena berharap akan menjadi angin segar untuk emiten-emiten otomotif ya, terutama fans-fansnya ASI pasti berharap penjualan mobil nasional bisa meningkat ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sekarang sudah bisa memberikan support ke channel ini lewat membeli super thanks yang disediakan oleh YouTube ya. Dan saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Yang terbaru ini adalah mengenai hasil RUPS Samudra ya, SMDR ya, yang akan segera bagi dividen nih. Tanggal dividennya belum ada, tapi ya sekitar bulan Juli lah, di awal Juli mungkin. Jika teman-teman berminat menonton video ini, nanti linknya bisa klik ya di pojok kanan atas. Sedangkan untuk video-video lainnya bisa dicari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel ini. Oke, kita flashback dulu ke IMJS, di mana laporan keuangan 2023-nya ya, pendapatannya naik 6,82% dan profitnya naik luar biasa ini ya, 130% ya. Ini kira-kira kenapa nih ya? Nah, kalau dilihat di sini sih ya, padahal ini kan operating income-nya turun ya, terus labanya bisa naik itu karena di sini ya, non operating income-nya tuh yang dulunya 787 ya, sekarang turun tuh ya, jadi bukan sekarang ya, tahun 2003 tuh turun jadi 482. Jadi dia dibantu oleh non operating income ya. Mungkin nih dari laba kurs mungkin ya, atau kerugian kursnya berkurang lah gitu ya. Ini perlu dilihat lagi lebih detail ya laporan keuangan 2003-nya. Tapi intinya profitnya tuh naik luar biasa ya, 130%, walaupun bukan murni dari peningkatan pendapatan ya. Di kuartal 1 2024 ya, pendapatannya masih naik 8,3% dibandingkan kuartal 1 2023. Tapi sekarang profitnya malah turun ya, 33%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pendapatannya kan naik 8,3%, lalu beban pokok pendapatannya naik 9%-an, laba kotornya itu naik 6,62%. Nah, ini laba operasinya udah turun ya, karena di sini berarti terjadi peningkatan ya, dari beban penjualan tuh terjadi peningkatan, walaupun beban umum administrasi bisa dikurangi ya, tapi ini nih pendapatan operasi lainnya juga nih turun cukup tajam ya, 40%-an mungkin ya. Itu yang menyebabkan laba operasinya jadi minus 1,95%, dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas juga turun lebih tajam lagi, 33,32% ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh bisa turun, makin turun lagi laba bersihnya, karena di sini ada beban keuangan ya, yang tadinya 179 ini apa ya dalam rupiah ya, miliar ya, itu menjadi naik ya jadi 205 miliar. Nah, itu beban keuangannya apa, bisa lihat sini ya, beban bunga nih ya. Jadi beban bunganya di tahun lalu ya 139 miliar, sekarang jadi 178 miliar ya, naik sebesar 28,18% ya. Terus ada beban lain-lain dari sini ya, transaksi swap, beban administrasi, beban bunga ya. Karena kalau ini turun ya, 3 ini turun nih, cuma beban bunga bayar utang bank nih kali ini ya, yang naik ya. Sehingga itu total beban apa tadi di sini nyebutnya ya, beban keuangan ya, beban keuangan tuh sehingga naik 14,34% ya. Nah, beban bunga ini kenapa bisa naik ya? Kalau coba kita cek utangnya ya, kalau kita cek utangnya sih, utang bank jangka pendek nih ya, itu turun sih ya, 1,32%. Lalu di sini juga ada utang bank jangka panjang tapi yang jatuh tempo ya, dalam waktu 1 tahun, makanya dianggap ini utang yang jangka pendek juga nih, karena dalam 1 tahun harus dilunasi. Nah, itu naik sekitar 5,14% ya. Lalu utang ya itu ya, utang jangka pendek sih nggak terlalu naik ya,
utang jangka panjang yang akan dibayarkan dalam 1 tahun itu yang naik ya. Ya tapi intinya tadi ya, beban keuangannya ya, alias bayar utang, bayar bunganya itu naik ya. Itu yang menyebabkan profitnya jadi turun ya, walaupun tadi revenue-nya naik 8%-an. Oke, lalu ini sektor pendapatannya ya, itu masih paling besar dari sewa kendaraan ya. Sewa kendaraan masih yang paling besar ya. Ini pihak berelasi, yang ini pihak ketiga ya. Nah, tapi kalau dari segi laba bruto ya, walaupun pendapatan itu paling besar didapat dari sewa kendaraan dan bisnis terkait ya, rental gitu ya. Dan tadi mungkin ya ada logistik ya, ada apalagi tadi ya, pelatihan gitu ya. Nah itu ternyata walaupun pendapatannya besar tapi laba brutonya lebih kecil ya dibandingkan jasa keuangan ya. Bisa dibilang ini berarti profit margin bisnis jasa keuangannya lebih besar dibandingkan sewa kendaraan dan lain-lainnya itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, nah inilah ya, lihat grafik ini itu berarti warna kuning nih berarti yang jasa keuangan nih, yang kuning jasa keuangan nih 316 miliar. Itu berarti dia kontribusi 57,36% dari laba brutonya si IMJS ini itu didapatkan dari jasa keuangan ya. Nah 42%-an itu dari sewa kendaraan dan bisnis lainnya. Komposisinya sih tidak terlalu berbeda ya, di kuartal 1 2023 itu memang jasa keuangan juga menyumbangkan lebih banyak ya dari sisi laba bruto ya, 58%. Lalu kalau tadi kita lihat laporan keuangan ya, kita balik dulu nih. Ada mana tuh ya? Nah ini ya, bagian laba neto entitas asosiasi ya, berarti dari anak usahanya nih kita lihat ya. Nah dia punya 2 anak usaha di sini, PT Hino Finance Indonesia dan PT Seino Indomobil Logistik Service ya. Bisa lihat di sini laba bersih tahun berjalan dari si logistik service ini minus ya, jadi merugi nih sekitar 5, miliar, sedangkan dari Hino Finance-nya itu mencetak keuntungan ya 21 miliaran ya. Jadi ini logistiknya merugi ya, sedangkan yang bagian finance-nya itu naik ya. Jadi terjadi penurunan nih batinnya logistik ya, karena kan di tahun lalu dia menyumbangkan profit 3,7 miliar, sekarang malah merugi ya 5,1 miliar ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke bagian rasio-rasionya, di mana di sini PER dari IMJS ini ya di awal tahun ya, atau di akhir tahun 2021 tuh tinggi sekali nih PER-nya ya. Itu yang menyebabkan rata-rata PER-nya 150,46 ya. Sehingga ya kita abaikan aja sih ya, karena ini terjadi anomali ya. Mungkin waktu itu dia earningnya ya, alias profit itu turun banyak mungkin ya di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022 ya. Jadi kalau kita tetap mau pakai ini rata-rata 150,46 itu kan sekarang PR 4,32 ya, kesannya under value banget ya, 150 versus 4,32 ya. Jadi kita abaikan aja lah nih berdasarkan PR-nya ya. Oke, sekarang kita lihat dari PBV-nya ya. Kalau dari PBV-nya bisa lihat sini rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 0,75, sedangkan saat ini diperdagangkan di 0,31 ya. Ini juga under value banget ternyata ya kalau dilihat dari PBV-nya. Dan kalau book value saat ini di 503,55 ya, dan kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV di 0,75, maka harga wajar dari IMJS ini adalah 377,66 ya, dan dia di tanggal 28 Juni hari Jumat closing di 154, sehingga ya margin of profit itu sangat tinggi sekali, 145% ya. Nah kalau teman-teman merasa ketinggian nih PBV 0,75 ya, misalnya mau ambil 0,52 aja lah gitu ya, nah, silakan ya, tinggal dikalikan 0,52 dikali 503,55 ya, itulah harga wajar IMJS ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya IMJS dengan beberapa emiten lainnya yang bergerak di penjualan mobil ya atau motor ya. MPMX kan kebanyakan jualnya motor Honda ya. Nah ini IMAS ini kan indukasi IMJS ya. IMAS itu jualan macam-macam nih mobil ya, Audi, Nissan, VW, juga jualan truk ya, Renault, Hino ya. Dan ini ada Cars ya yang jualan Toyota di Jawa Tengah ya. ASLC itu lelang mobil dan motor dan sebagainya, sedangkan PMJS itu kebanyakan jual
Mitsubishi dan juga Mercedes ya. Nah kalau kita lihat di sini earning per share-nya tuh MPMX yang paling tinggi ya 146,2 ya. Nah IMAS ini sebenarnya tahun lalu waktu itu earning per share tinggi ya. Sekarang menurun juga nih IMAS ya. Sama seperti IMJS ya menurun ya. Dan kalau dilihat sini yang paling rendah ya ASLC earning per share-nya. Sedangkan untuk PER nih lumayan banyak yang sama ya, IMJS, MPMX dan Kars itu di sekitar 6-an ya. Sedangkan IMAS, wah IMAS nih udah tinggi sekali nih PR-nya ya, 89 ya. Sedangkan untuk PBV IMJS yang paling kecil nih 0,28 ya. Untuk ROE itu Kars yang paling besar ya. Ini paling besar sendiri nih Kars nih 20,88 ya. Sedangkan IMJS hanya 4,25 tapi lebih bagus dibandingkan IMAS nih induknya ya yang hanya 0,38. Untuk DER, wah tinggi sekali nih IMJS ya DER-nya ya 5,17 ya. Jadi tadi wajar ya beban bunganya naik juga ya. Ternyata DER-nya 5,17 nih ya. Apa saya salah ketik? Kayaknya sih nggak salah ketik ya. Kalau saya salah tolong diralat ya di kolom komen ya. Ini tinggi sekali sih 5,17 ya. IMAS juga sebenarnya besar sekali 3,1 ya, tapi IMJS lebih besar lagi nih. Oke, yang paling kecil ada ASLC ya. Kalau secara rasio ini sih di antara 6 emiten ini MPMX lah yang paling menarik ya tetap ya, apalagi dividennya juga jumbo gitu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sependapat dengan saya di antara 6 emiten ini MPMX yang paling menarik ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, ini adalah chart dari IMJS ya, di all time high-nya di tahun 2019 itu di harga sekitar 900-an ya, mungkin di 910 atau 915 ya. Dan saat ini dia downtrend ya. Sempat naik nih ya di awal tahun 2020 setelah pandemi naik ya. Bikin higher high, higher low, higher high ya. Nah, tapi pada akhirnya ini jebol nih ya. Ketika support 284 ini jebol ya, itu menandakan udah memang downtrend ya, karena udah berubah nih strukturnya ya. Jadi downtrend, dan terus dia sempat naik dikit lagi tapi nggak bisa melewati puncak ini ya, dan terus sekarang turun terus ya. Jadi supportnya saat ini ada di 124 support selanjutnya di 114, dan resisten terdekatnya ada di ya sekitar situlah ya 196.200. Kalau itu jebol, resisten selanjutnya di 240 250 ya. Ini kalau naik ke 200 aja udah berapa tuh? 46 ya, udah 30%-an sekitar ya naiknya ya, kalau bisa naik sampai 200 nih. Dan di hari Rabu nih berarti ya volume tinggi sekali nih ya. Volume tinggi sekali tapi harga sahamnya ya masih di situ ya 154 saja nih. Dan secara EMA ya jelas ya downtrend ya. Secara short term maupun long term dia masih downtrend. Jadi kalau saran saya sih ya yang downtrend sih ya. Kalau saya sih tidak akan beli sih ya saat ini ya. Kita tunggu aja nih arahnya kemana ya. Tapi kalau mau spekulatif buy ya tinggal diukur-ukur aja tuh ya. Supportnya di 124 ya, dan rewardnya bisa sampai ke 200 ya. Tinggal teman-teman ukur aja nih apakah resikonya setara dengan rewardnya lah gitu ya. Oke, ini adalah dividen history ya. Dia rutin bagi dividen ya, walaupun pas pandemi absen ya. Cuma kalau kita lihat dividen payout ratio-nya itu kecil banget ya. Nggak ada yang lebih dari 4% ya dalam 7 tahun terakhir ya. Jadi dia juga sudah bagi dividen ya. Dividen kumulatif di tanggal 28 Juni nih, di hari ini ya, ketika video ini saya buat ya. Tapi karena dividennya kecil ya, makanya saya nggak buru-buru juga ya sih bikin video ini ya, karena dividennya tuh hanya 0,75 rupiah. Kalau dibagi harga saham 154, maka dividen yieldnya hanya 0,48% ya. Jadi bukan saham yang menarik ya untuk dividen hunter ya. Dividennya kecil kenapa ya? Karena dividen payout ratio-nya cuma 1,95% nih ya. Kalau dia bisa bagi lebih tinggi lagi ya 80% gitu ya. Nah, itu mungkin dividennya akan sangat menarik ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman, terutama untuk Bapak siapa tadi ya? Tukang Maido kalau nggak salah itu ya. Sekali lagi, jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.